Maka itu kita harus ajari mereka. Kita harus menolong mereka untuk bisa menemukan diri. Surah Alkitab ini sungguh hebat. Hanya melihat fungsi itu saja kita bisa mengembangkan imajinasi, jadi kreatif. Berbagai orang tua, lagi saya ulangi, kalau anak-anak kita enggak takut berbuat apa saja di rumahnya sendiri. Mengapa semua anak yang di umur 3 tahun ke atas, satu hobi yang banyak orang tua tidak tahu, senang coret-coret dinding, senang gambar yang enggak jelas, coret-coret begitu. Jangan dimarahi. Saya pernah ngajarkan itu di banyak tempat. Mulai besok, kalau anakmu mulai coret-coret begitu, seluruh dinding rumahmu sebatas tangan dia bisa meraih. Tempeli sekian lembar kertas yang tumpuk-tumpuk. Sediakan alat tulis, alat gambar apa saja. Kalau sudah penuh, kamu robek biar kertas yang berikut ada. Dan saya lihat anak-anak itu punya hobi yang luar biasa. Begitu bangun tidur, mereka langsung duduk di karya terakhir sebelum mereka tidur. Di depan itu duduk merenung. Itu imajinasinya. Pandangi mereka. Mereka lagi senyum sendiri mikir. Kan mereka bayangkan, ini gambarku. Itu otaknya main terus di situ. Dan saya ini suka memperhatikan anak kecil itu. Jangan dimarahi. Biar mereka kreatif, katakan amin. Biar mereka kreatif. Karena itu hobinya. Dan setiap masa tertentu, kita tidak pernah tahu kapan, bila mana. Yang tahu anak itu sendiri. Pasti setiap masa tertentu ada perubahan. Dia berubah lagi. Hobinya itu berubah-berubah terus. Jangan dimarahi. Tiba-tiba anak saudara punya hobi mukulin alat masak. Biar aja. Keluarin semua panci dapur. Biar aja. Iya, itu hobinya. Berubah terus. Itu kreatif anak itu. Apa saja. Kita harus belajar karena mereka mau mengembangkan. Jadi rasa aman itu membuat anak itu nggak takut mengerjakan apa saja. Itu pendidikan yang paling hebat. Rasa aman. Rasa aman itu buat anak itu secara mental juga sehat, kuat. Karena ada yang dorong, ada yang melindungi. Rasa aman itu membuat anak itu tenang belajar. Kalau semakin dewasa, saudara, bagaimana anak akan jadi pandai kalau hampir tiap hari mereka dengar papa mamanya berkelahi di rumah. Mau disekolahkan sekolah yang bagus pun, anak itu nggak akan pandai. Karena nggak aman di rumah, takut terus. Kolose 3:21. Mengapa ada firman ini? Lagi sekali, hanya Alkitab yang pernah menuliskan di kitab suci agama apa saja. Tidak ada kata ini. Maka itu dengar laki-laki jauh lebih sulit jadi laki-laki daripada jadi perempuan. Hai siapa yang dimarahi oleh Tuhan? Bapak-bapak. Bukan ibu-ibu. Hai bapak-bapak, jangan apa? Sakiti hati anakmu. Karena kalau anak itu sakit, jadi apa? Sakit hatinya? Tawar hatinya. Terjemahnya sangat salah. Saya mau tanya kepada saudara begini dari ayat ini. Mengapa secara logika ya tidak ada ibu menyakiti anak? Itu tadi karena dia mengandung dan dia melahirkan. Dia tahu betapa susah. Maka itu ibu itu kasihnya berlebihan kepada anak. Dan itu aja. Ternyata dalam naluri kita dari kecil gak ada yang memberitahu. Coba waktu masih kecil. Kita nakal, namanya anak kecil. Kalau nggak nakal itu lagi sakit pasti. Itu anak kecil. Waktu nakal, mama kita hukum kita. Berapa waktu kemudian kita nakal, papa yang hukum kita. Nah, hukuman yang kita terima dari mama dan hukuman kita terima dari papa itu nilainya sama, kadarnya sama. Renungkan, siapa ingat waktu masih kecil? Kepada siapa kita lebih dendam? Nah, aneh. Kenapa? Kenapa anak nggak pernah dendam kepada ibunya? Mengapa anak nggak pernah sakit hati dengan mamanya? Kenapa dia sakit hati dengan kita? Saya meneliti dari 6 fungsi itu. Kenapa? Ternyata begini. Di mata anak, mama itu boleh salah. Anak terima. Tapi ternyata papa itu nggak boleh salah. Ini mengagetkan saya. Betul? Mengapa anak sudah punya naluri itu nggak ada yang memberitahu?
Karena Roh Kudus yang memberitahu. Karena buat anak-anak, apa itu jagoannya? Apa itu idolanya? Apa itu superhero-nya? Apa itu segala-galanya? Maka itu nggak boleh salah. Maka itu fungsi ketiga, tak bercacat. Jangan lagi anak-anak kita yang sudah tua-tua, walaupun nanti umur 70, 80 pun, kalau nonton film terus jagoannya mati, ya. Aduh. Pernah sadar gak itu, saudara? Ternyata naluri anak masih ada dalam hati kita. Buat anak, papa itu segala-galanya. Papa itu hebat. Nggak tahu siapa memberitahu itu. Kalau orang tanya, tapi itu Roh Kudus yang ditahukan dalam hati kita. Lagi sekali saya ulangi, jauh lebih berat jadi laki-laki daripada jadi perempuan. Tapi kita nggak bisa nyesel balik, sudah terlambat. Hal ini kita harus sadar betul. Roma 5 ayat 12. Ayat ini menakutkan sekali. Kita akan menemukan kebenaran. Apa jadi laki-laki itu memang bukan pilihan, tapi itu ketentuan. Sebab itu, sudah Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh siapa? Berapa orang? Satu orang. Siapa dia? Adam. Terus itu ini soal Adam. Satu orang dunia itu dosa itu masuk. Dan oleh dosa itu juga maut telah masuk ke dalam dunia. Demikianlah maut itu telah menjalar, telah menular kepada berapa orang? Semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Secara fakta bukan Adam yang berdosa, tapi Hawa. Tapi mengapa kitab suci ini mengatakan itu Adam? Karena tahu kejadiannya itu. Saudara, itu luar biasa. Kenapa? Karena Adam itu kepala. Adam itu pemimpin, laki-laki itu kepala. Ingat, kalau Bapa di surga mendudukkan kita sebagai kepala dan istri kita sebagai tubuh, itu bukan menunjukkan hierarki atau posisi bahwa perempuan lebih lemah, lebih rendah dari laki-laki. Tidak. Perempuan dengan laki-laki dalam keadaan seperti itu, laki-laki itu kepala, istri itu tubuh, itu bukan masalah posisi, tapi bicara fungsi. Itu bedanya. Nah, jadi waktu Hawa datang, walaupun dia membawa buah yang dilarang untuk dimakan oleh Yahweh, seharusnya Adam bisa berkata, karena dia kepala, jangan begitu. Karena Tuhan berfirman, bukan yang itu semuanya boleh dimakan, susah yang tidak. Apa susahnya seorang suami, seorang laki-laki berkata seperti itu? Nah, ini ayatnya. Ketika laki-laki nggak bisa tegas jadi pemimpin, rumah tangga hancur. Alkitab begitu jelas menuliskan dua laki-laki itu, Adam dan Abraham, karena mereka tidak tegas sebagai suami. Maka itu ketika setan merusak pernikahan, saudara, begitu ngeri ketika istri-istri jadi pemimpin di rumah. Maka itu ketika ada sinetron suami-suami takut istri, itu kurang ajar betul. Itu kurang ajar sekali. Saudara, itu sebabnya mari fungsi kita. Kita bukan suka keras kepada istri kita, tidak. Tapi harus tegas. Kalau Abraham berkata, walaupun dia berkata, "Pak, itu ada babu nganggur," gini aja enggak. Kalau Abraham bisa tegas, enggak akan serusak ini sampai ada di Timur Tengah itu. Nah, dari dua contoh itu, mari kita akui laki-laki. Ternyata dari dua makhluk ini, laki dan perempuan, ternyata laki-laki itu makhluk yang paling rakus, geragas bahasa Jawanya. Dan saya tahu itu, rakus laki-laki. Coba bayangkan, Adam sudah diberitahu, yang semuanya boleh, yang ini jangan. Masa dia nggak puas-puasnya sebanyak itu? Begitu pula Abraham, kenapa dia satu istri saja nggak cukup? Kenapa dia mau yang lain lagi? Nah, ini contoh. Laki-laki kita harus sadar, dan setan tahu kelemahan kita nomor satu adalah rakus. Ingat itu baik-baik. Dan kita bisa menguasai diri dalam hal itu. Saudara, karena kita laki-laki, maka dosa masuk dalam dunia. Bukan karena perempuan, karena kita.
Hari ini kita harus merubah